Di balik dentuman langkah yang menggetarkan bumi, tersembunyi kisah makhluk agung, penjaga hutan, pengingat masa silam, dan lambang kebijaksanaan alam. Ia adalah simbol kekuatan yang berbalut kelembutan. Sosok yang telah berjalan di bumi sejak zaman purba, menyaksikan datang dan perginya peradaban manusia. Namun, hari ini sang raksasa lembut itu berdiri di ambang kepunahan. Inilah kisah gajah, makhluk megah yang menjadi cermin keseimbangan dan kebijaksanaan alam. Dalam berbagai bahasa di Nusantara, Indonesia, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Aceh, hewan ini dikenal dengan nama gajah. Kata itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu gajah, yang berarti hewan besar, makhluk yang kuat namun bijaksana. Gajah adalah mamalia dari keluarga Elephantidae dan ordo Proboscidea, kelompok purba yang dulu memiliki lebih dari 160 spesies, termasuk mangot dan mastodon yang kini hanya tinggal fosil kenangan. Kini, hanya 2 spesies utama yang bertahan, yaitu gajah Afrika, atau dengan bahasa latinnya yaitu Loxodonta africana, dan gajah Asia atau Elephas maximus. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar di bumi. Dapat mencapai tinggi 4 meter dan berat hingga 7 ton. Sementara gajah Asia yang menghuni India, Sri Lanka, dan Asia Tenggara memiliki tubuh lebih ramping dan telinga yang lebih mungil. Belalainya, perpanjangan dari bibir dan hidung, adalah satu keajaiban alam. Alat yang mampu mengangkat beban ratusan kilogram, namun juga cukup lembut untuk memetik sehelai rumput. Taringnya, hasil evolusi gigi seri, digunakan untuk menggali air, mengupas kulit pohon, dan sebagai senjata dalam pertarungan. Sementara telinganya lebar dan tipis, berfungsi seperti kipas alami, membantu menyalurkan panas dari tubuh mereka yang besar. Selama jutaan tahun, gajah telah bertahan menghadapi perubahan iklim, bencana, dan bahkan kebangkitan manusia modern. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang kehidupan planet. Gajah bukan sekedar hewan besar. Mereka adalah makhluk sosial dengan struktur keluarga yang penuh kasih dan keteraturan. Dalam kelompok gajah betina, terdapat ikatan yang disebut matrilineal, di mana kepemimpinan dipegang oleh seekor betina tertua yang disebut matriark. Ia bukan hanya pemimpin, melainkan juga penjaga ingatan dan pengetahuan. Sang matriark mengingat jalur migrasi, lokasi sumber air, dan bahaya yang pernah dihadapi selama puluhan tahun. Ketika ia menua, perannya diteruskan oleh anak perempuannya. Begitulah pengetahuan diwariskan, tidak lewat tulisan, melainkan melalui kebijaksanaan dan pengalaman. Gajah jantan, ketika dewasa, meninggalkan kelompok dan hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil bersama penjantan lain. Namun, ketika musim kawin tiba, mereka akan kembali mencari kawanan betina. Anak gajah adalah pusat kehidupan kawanan. Mereka dibesarkan bukan hanya oleh induknya, tetapi oleh seluruh kelompok. Setiap gajah dewasa menjadi pelindung. Setiap langkah mereka menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Komunikasi mereka pun kompleks. Dari suara rendah infrasonik yang bisa terdengar hingga 10 km, sampai dengan getaran tanah yang dirasakan melalui kaki. Mereka berbicara dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati dan getaran bumi. Kelahiran seekor bayi gajah adalah momen penuh keajaiban. Selama 2 tahun lamanya, sang induk mengandung kehidupan baru di dalam tubuhnya. Ketika saatnya tiba, seluruh kawanan membentuk lingkaran perlindungan. Mereka menghalau predator dan memastikan dunia pertama yang dilihat si kecil adalah kasih sayang.
Anak gajah yang baru lahir memiliki tinggi sekitar 85 cm dan berat hingga 120 kg. Hari-hari pertamanya dipenuhi dengan langkah yang goyah, belalai yang belum terarah, dan rasa ingin tahu yang tumbuh dari hari ke hari. Ia belajar berjalan, mencium bau tanah, dan mendengar suara dunia di sekelilingnya. Ia menyusu hingga 6 bulan pertama dan baru perlahan belajar makan tanaman setelahnya. Dalam 3 tahun pertama, sang induk selalu berada di sisinya, mengajarkan, melindungi, dan menuntun. Bagi gajah, belajar adalah proses kebersamaan, bukan perintah. Apa yang membuat gajah begitu istimewa? Bukan hanya ukuran tubuhnya, tapi kedalaman jiwanya. Dengan otak seberat 5 kg, terbesar di antara hewan darat, gajah memiliki kemampuan berpikir yang menakjubkan. Mereka mengenali diri di cermin, memahami perintah sederhana, bahkan meniru suara manusia. Gajah memiliki ingatan yang luar biasa. Mereka mengingat jalur air yang pernah mereka lalui bertahun-tahun lalu dan tidak pernah melupakan wajah, baik manusia maupun sesamanya. Mereka juga memiliki empati. Ketika satu kawanan kehilangan anggotanya, gajah lain berkumpul, menyentuh tubuh yang telah diam dengan belalai mereka, dan berdiam dalam kesunyian. Mereka berduka dengan cara yang begitu manusiawi. Beberapa bahkan diketahui membantu hewan lain yang terjebak atau manusia yang tersesat. Gajah bukan sekedar makhluk cerdas. Mereka adalah makhluk yang memahami arti kasih, kehilangan, dan kehidupan. Mira, Kak. Vamos. Sí, lo logramos. Bravo. Setiap langkah gajah membentuk ulang lanskap dunia. Mereka adalah arsitek ekosistem, penjaga keseimbangan alam. Dalam satu hari, seekor gajah dapat mengonsumsi hingga 150 kg tumbuhan. Namun, lebih dari sekedar makanan, mereka membantu menyebarkan kehidupan. Biji-biji yang tertelan akan keluar bersama kotoran, tersebar di tanah yang kaya nutrisi. Proses ini membantu regenerasi hutan dan memperluas persebaran tumbuhan di seluruh penjuru habitat. Ketika musim kemarau tiba, gajah menggunakan taring dan belalainya untuk menggali sumber air di bawah tanah. Lubang-lubang kecil itu menjadi oasis bagi antelop, burung, dan banyak makhluk lainnya. Setiap pohon yang mereka robohkan membuka jalan bagi sinar matahari untuk menyentuh tanah, memberi kesempatan bagi kehidupan baru untuk tumbuh. Tanpa gajah, banyak ekosistem akan kehilangan nafasnya. Dulu, jutaan gajah menjelajahi sabana dan hutan dunia. Kini, hanya tersisa ratusan ribu. Gajah Asia paling terancam. Populasi liarnya kini tak lebih dari 40.000 ekor. Ancaman terbesar datang dari perburuan gading. Gading yang bagi manusia hanyalah simbol kemewahan, bagi gajah adalah bagian tubuh, bagian hidup. Selain itu, habitat mereka terus menyusut. Hutan ditebang, lahan dijadikan perkebunan, dan batas wilayah mereka semakin sempit. Banyak gajah terbunuh dalam konflik dengan manusia, hanya karena mereka melintasi ladang yang dulunya adalah rumah mereka sendiri. Namun, belum semuanya hilang. Di berbagai penjuru dunia, manusia mulai belajar untuk tidak hanya mengagumi, tetapi juga melindungi. Dari Taman Nasional Chobe di Botswana hingga ujung kulon di Indonesia, program konservasi berupaya menjaga populasi yang tersisa. Teknologi GPS membantu memantau pergerakan kawanan, sementara patroli anti perburuan menjaga mereka dari ancaman senjata. Lebih dari itu, muncul kesadaran baru bahwa melindungi gajah berarti menjaga hutan, menjaga air, dan menjaga masa depan manusia sendiri. Setiap tindakan kecil berarti menolak souvenir dari gading, mendukung lembaga konservasi, dan menyebarkan pengetahuan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang peduli.
Mereka tidak bisa berbicara, namun setiap langkahnya adalah pesan. Pesan tentang kesetiaan, kebersamaan, dan harmoni dengan alam. Jejak kaki mereka di bumi bukan sekedar tanda perjalanan, tetapi simbol keseimbangan kehidupan. Dan bila kita membiarkan mereka punah, maka sebagian dari jiwa bumi pun akan ikut menghilang. Mereka adalah penjaga hutan, guru kehidupan, dan cermin kebijaksanaan alam. Menjaga mereka berarti menjaga diri kita sendiri. Adu